Baik, Bunda-Bunda, sebelum kita masuk pembahasan kita tentang Baitullah, saya ingin mengajak Bunda-Bunda untuk bertanya kepada hati kita, kepada jiwa kita. Apa kabar hatinya, Bunda-Bunda? Apakah hati kita benar-benar baik-baik aja? Atau sedang berusaha untuk terlihat baik-baik aja? Boleh dijawab dengan jujur ya, Bunda-Bunda. Hari ini atau beberapa waktu belakangan ini, tapi kita lagi benar-benar baik-baik aja nggak sih? Random, Insya Allah. Bunda Puspita berusaha terlihat baik-baik aja. Insya Allah. Lagi sedih, bimbang, Insya Allah. Terima kasih sudah mau jujur ya, Bun. Bingung, Bunda Weli. Insya Allah. Kita seringkali ya berusaha untuk terlihat kuat. Padahal sebenarnya lagi rapuh. Bener nggak sih, Bun? Seringkali kita itu berusaha untuk kuat. Padahal sebenarnya dalamnya itu rapuh. Dan kita juga seringkali berusaha untuk tersenyum, padahal sebenarnya seringkali hatinya menangis. Ada nggak yang lagi merasakan seperti itu? Tambah melo. Nggak apa-apa, Bun. Kalau melo dan ingin meneteskan air mata, diizinkan ya. Bunda Wanti, saya. Seringkali kita berusaha senyum ya, Bun, ya. Supaya anak-anak juga bisa tetap senyum, orang-orang di rumah juga tetap nyaman. Padahal sebenarnya lagi ingin nangis gitu. Dan seringkali bahkan kita juga nggak tahu sebenarnya hati kita tuh lagi baik-baik aja atau enggak sih. Kita bingung sendiri. Kita nggak mengenali hati kita sendiri. Bisa jadi ini karena kita sendiri pun jarang nengokin hati kita sendiri. Jarang mendatangi jiwa kita sendiri. Jadi kita nggak tahu nih. Sebenarnya kalau ditanya apakah baik-baik aja, kita nggak bisa jawab. Kita ngerasa ya kayak gini aja, kayak biasa aja gitu. Ada nggak yang lagi merasa kayak gitu? Bingung. Tadi ada ya yang nulis bingung. Bingung, baik-baik aja apa nggak baik-baik aja ya sebenarnya. Mau bilang baik-baik aja, tapi nggak baik-baik aja juga. Nggak bilang baik-baik aja juga kayaknya ya udahlah gitu ya. Insya Allah. Kita itu jarang, banyak dari kita yang jarang berani menemui jiwanya sendiri. Sehingga akhirnya nggak tahu nih sebenarnya jiwa saya tuh lagi kayak gimana sih. Insya Allah. Dan pasti bukan kebetulan ya, malam hari ini Bunda-Bunda hadir di sini, Allah antarkan hadir di sini, karena Allah yang paling tahu bahwa jiwa kita, ya mungkin lagi nggak baik-baik aja sebenarnya. Lagi dilema, lagi bingung, lagi di persimpangan. Insya Allah. Next. Nah, karena mungkin masih di antara kita masih banyak yang bingung. Saya baik-baik aja nggak sih? Yuk kita lihat nih, Bun. Tanda-tanda kalau jiwa kita lagi nggak baik-baik aja tuh kayak gimana sih? Pertama, kita ngerasain capek, padahal nggak habis kerja berat. Kayaknya tuh dari bangun tidur aja tuh udah lemes, udah mager,
Mau ngapa-ngapain tuh bawaannya kayak capek gitu, lelah aja. Padahal kalau dilihat-lihat kerjaannya nggak banyak-banyak banget, ya nggak terlalu sibuk juga gitu. Tapi kok rasanya capek terus. Ada nggak bunda-bunda yang sedang merasakan itu? Yang lagi ngerasain capek, tapi nggak tahu capeknya tuh kenapa. Udah pijit, tapi rasanya kok masih kayak capek aja gitu, nggak hilang-hilang capek. Ada nggak bunda-bunda? Insya Allah bunda ini. Sumpah, Insya Allah. Kalau kita ngerasain capek, padahal kita nggak habis kerja berat, ini sebenarnya tanda yang capek itu sebenarnya bukan fisik kita, Bun. Tapi yang capek itu adalah batin kita. Capek karena gendong beban yang berat. Atau mungkin bebannya nggak terlalu berat, tapi terlalu lama kita gendong. Kalau kita gendong beban yang berat, kalau dianalogikan, kita gendong galon aqua ya, penuh. Itu kan sekali kita angkat tuh berat ya. Tapi bisa jadi yang kita gendong itu hanya sebesar pulpen misalnya, tapi kita peganginnya, kita genggamnya itu berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan bertahun-tahun. Sehingga akhirnya walaupun bebannya nggak berat, tapi kalau digenggamnya terlalu lama, akhirnya rasanya juga capek. Jadi capek ini adalah tanda kalau kita itu masih menggenggam beban. Kita masih menggendong beban yang berat atau yang lama. Dan ini juga tanda kalau kita tuh nggak baik-baik aja. Tanda kedua kalau jiwa kita nggak baik-baik aja, yang kedua adalah sulit mengelola emosi dan sensitif berlebihan. Anak eh, numpain air dikit, kita langsung tantrum, langsung 7 oktav, atau pasangan ngomong salah dikit, kita langsung meledak. Ada nggak yang lagi ngerasa kayak gitu? Sulit banget rasanya mengelola emosi dan sensitif berlebihan. Orang lain eh, kasih masukan, merasanya dibanding-bandingkan, dikritik, kita jadi merasa sulit mengelola emosi. Kalau kita sedang ada berada di fase ini adalah tanda atau sinyal. Karena emosi ini adalah sinyal ya, Bun. Sinyal dari tubuh kita bahwa masih ada luka nih yang kita simpan yang belum pulih. Masih ada luka lama yang belum kita pulihkan. Sehingga akhirnya jadi mudah ke-trigger pada saat ada kondisi-kondisi tertentu kita merasa nggak dicintai atau diabaikan. Padahal itu sebenarnya bukan perkara hari ini, tapi perkara luka yang udah lama banget kita simpan. Luka yang belum pulih, yang akhirnya kesenggol sedikit itu rasanya sakit banget. Meski padahal kayaknya kejadian-kejadian kecil, tapi membuat kita ke-trigger dan merespon dengan luar biasa. Anak nangis, kita lebih tantrum. Kalau ini juga tanda kalau jiwa kita lagi nggak baik-baik aja. Yang ketiga, overthinking dan khawatir berlebihan. Kalau kita merasa sering overthinking, pikiran kita nih sering kemana-mana. Anak telat pulang sedikit, kita udah langsung khawatir kemana-mana. Suami lembur, nggak balas WA, kita udah berprasangka kemana-mana. Tuh hal-hal semacam itu. Kita khawatir berlebihan, kita overthinking berlebihan, kita membuat drama di pikiran kita sendiri. Ada nggak yang kayak gitu? Ada yang sedang di fase itu?
Bunda Nita. Nah, saya itu. Insya Allah. Dan overthinking ini tanda kalau sebenarnya kita punya trauma dari cerita-cerita masa lalu kita yang mungkin belum belum kita belum berdamai dengan kondisi itu. Mungkin kita pernah punya trauma eh, disakiti, dihianati, atau kehilangan, dan sebagainya. Sehingga memori kita itu masih terus ada di masa lalu. Sehingga pada saat ada kondisi-kondisi yang mirip-mirip dengan kejadian masa lalu, langsung deh kita membuat skenario, membuat drama. Dan akhirnya kita jadi capek lagi. Capek sendiri karena kita terseret dengan drama yang kita buat sendiri. Itu saya banget, Masya Allah. Dan ini kayaknya perempuan tuh paling banyak yang overthinking. Karena tadi, perempuan itu kan ahli sejarah ya. Banyak banget semua yang dulu-dulu itu masih terus teringat. Sehingga akhirnya apa yang dulu itu tuh membuat kita tuh mudah eh, hilang kepercayaan, cemas, ketakutan berlebihan. Dan itu juga tanda kalau jiwa kita lagi nggak baik-baik aja. Yang keempat, merasa kosong atau hampa. Ada nggak yang padahal di rumah rame, tapi hati kita tuh merasa sepi. Ya. Padahal kita udah, Masya Allah, Allah kasih banyak eh, nikmat, Allah kasih banyak. Kita udah punya segalanya deh kayaknya, Insya Allah. Udah punya pasangan, udah punya anak, sudah punya rumah, sudah punya kendaraan, mungkin udah punya pekerjaan, udah punya bisnis. Tapi kok rasanya masih kurang terus. Kayak kosong aja gitu. Kayak datar, tadi ada yang bilang juga kayak mati rasa, flat, kayak hilang arah. Ada nggak yang pernah atau sedang merasakan kekosongan atau kehampaan? Kayaknya ngejalanin hari-hari tuh cuma sekedar ya udahlah, yang penting hari ini lewat, dijalanin aja lah. Masih tiba-tiba nangis, insya Allah. Kalau kita pernah atau sedang ada di kondisi ini juga tanda kalau jiwa kita nggak baik-baik aja. Ini tanda kalau kita sedang putus koneksi antara tubuh kita dengan jiwa kita. Tubuh dan jiwa kita nggak nyambung, nggak connect. Tubuh sendiri, jiwanya ditinggalin sendirian. Sehingga yang merasa kesepian tuh jiwa kita. Meskipun secara fisik kita berada di tengah-tengah banyak orang. Tapi jiwanya tadi kosong. Jiwanya sepi. Karena tadi nggak ada koneksi. Kita mungkin jarang menyapa diri kita sendiri. Kita jarang connect gitu ya. Kita abai terhadap diri kita sendiri. Jiwa kita sendiri. Dan kita akhirnya menganggap orang-orang di sekitar kita itu abai sama kita. Padahal sebenarnya kita yang abai sama jiwa kita sendiri. Dan yang terakhir, ini juga tanda kalau jiwa kita lagi nggak baik-baik aja, sulit khusyuk saat beribadah. Kayaknya ibadah itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat sih, tapi ya sebatas kita jangan sampai meninggalkan kewajiban. Ibadah, tapi fisiknya saja. Tapi hatinya, pikirannya, entah udah berlari-lari kemana. Ada nggak sih yang sedang merasa begini? Dan ini pasti yang paling sulit sih menurut saya. Kita semua tantangannya tuh juga di sini gitu. Sulit banget khusyuk saat beribadah. Dan Masya Allah, sulit khusyuk saat beribadah ini juga sebuah tanda kalau sebenarnya jiwa kita lagi putus koneksi dengan pemilik jiwa kita. Atau paling enggak koneksinya tuh putus nyambung gitu.
Padahal sebenarnya khusyuk ini bukan hanya perkara pikiran aja, tapi juga perkara hati. Mungkin bisa kita jaga pikiran kita untuk fokus dengan ibadah kita. Tapi kalau hatinya belum bisa connecting ke Allah, maka ini juga jadinya terasa kosong, terasa kayak datar, nggak ada rasanya gitu. Ibadah tapi nggak pakai rasa. Dan ini juga nggak baik-baik aja. Ini bisa jadi bukan cuma sekedar kita nggak bisa jagain pikiran kita. Dan ini juga bukan berarti kita kurang iman. Bukan. Ini bisa jadi karena hati kita, kan khusyuk ini juga perkara hati ya. Gimana hati kita tuh bisa nyambung sama Allah. Bisa jadi karena hati kita ini terlalu penuh, terlalu banyak tumpukan sampah batin yang bikin hati sesek, hati pengap, hati sumpek, hati gelap. Akhirnya karena hatinya gelap, hatinya penuh dengan sampah-sampah batin yang udah lama banget ditumpukin terus di dada kita, akhirnya tuh hati kita jadi sulit banget menangkap cahayanya Allah. Karena untuk connecting dengan Allah itu kita harus pakai hati kita. Dan makanya kita itu diminta untuk terus membersihkan hati kita. Kenapa ya? Karena kalau hatinya bersih, jernih, insya Allah cahayanya Allah tuh masuk. Tapi kalau hatinya kotor, keruh, penuh sampah, penuh sampah batin, ganjalan-ganjalan batin, itu yang membuat akhirnya cahayanya Allah tuh sulit masuk ke hati kita. Nah, bunda-bunda dari 5 ini, ada nggak yang mungkin saya ada satu nih, atau bahkan saya dua, atau ada nggak sih yang saya kayaknya lagi ngalamin lima-limanya gitu. Semuanya, insya Allah. Sulit khusyuk. Ini memang tantangan kita ya, mujahadah kita nih perempuan yang nggak mudah. Kita dengan peran kita yang luar biasa banyak, akhirnya kita seringkali ada di kondisi ini. Masih mengalami tiga, insya Allah. Dan malam hari ini kita jujur sama diri kita sendiri. Mudah-mudahan ini jadi awal ya. Jadi awal kita menyadari bahwa kita lagi nggak baik-baik aja jiwa kita. Dan mudah-mudahan dengan kondisi ini, Allah tuntun kita untuk bisa memulihkan jiwa-jiwa yang sedang nggak baik-baik aja. Boleh next? Dan bunda-bunda, kalau fisik kita yang sakit, kita bisa berobat, kita bisa ke dokter, kita bisa minum obat. Tapi kalau jiwa kita, hati kita yang sakit, maka penyembuh terbaik adalah sang pemilik jiwa. Dan self-healing terbaik itu adalah dengan kembali pulang ke Allah. Connect lagi sama Allah. Kalau kita ibaratkan seperti handphone, kalau kita punya handphone yang bagus, kita pasangin casing yang lucu, kita kasih temper glass yang paling bagus, tapi handphonenya nggak kita colok atau nggak kita charge, kita nggak konekkan ke sumber daya, nggak kita charge, kira-kira handphonenya bisa berfungsi nggak? Nggak ya. Begitu juga dengan kita. Mungkin kita sudah berikhtiar dengan penampilan yang baik, sudah berusaha menjaga kesehatan tubuh kita, untuk sudah berusaha menjaga istirahat kita, makan kita. Tapi kalau ruh kita nggak dikoneksikan
kepada sumber sumber energi pemilik jiwa kita, yaitu Allah, itu juga akan membuat jiwa kita pada akhirnya chaos, lowbat gitu. Dan kalau jiwanya udah lowbat, pelan-pelan pasti nanti akan kena juga kepada fisiknya. Maka kita perlu sadar, kita yang harus aware kalau jiwa kita itu lagi nggak baik-baik aja. Kita yang harus kenalin diri kita. Dan dengan kita menyadari kalau kita lagi nggak baik-baik aja, kalau kita lagi punya kondisi jiwa yang belum sehat, kondisi batin yang masih sakit, maka self-healing terbaik itu adalah dengan kembali pulang ke Allah. Dan bunda-bunda, sekali lagi pasti bukan kebetulan. Allah menuntun 197 bunda yang hadir pada malam hari ini untuk hadir di webinar ini. Pasti ini semua adalah atas ketertuntunan Allah. Dari ribuan peserta di grup, Allah kirimkan yang hadir malam hari ini, itu pasti karena Allah tahu bahwa kita semua yang ada di sini sedang butuh untuk pulang ke Allah, untuk nge-charge diri kita, untuk menghealing jiwa kita. Next. Dan Masya Allah, bunda-bunda, tempat terbaik untuk pulang kembali kepada Allah itu adalah di Baitullah. Baitullah itu adalah rumah pulang bagi jiwa kita yang lelah. Baitullah adalah rumah Allah, tempat di mana kita sangat dekat dengan Allah. Baitullah adalah tempat yang paling penuh rahmatnya Allah, penuh keberkahan. Maka Masya Allah, bunda-bunda, kami di Ruang Pulih Perempuan ingin kita sama-sama berikhtiar memulihkan jiwa-jiwa kita yang mungkin ingin kita lepaskan luka-luka hati kita, ingin kita rilis atau lepaskan sampah-sampah batin kita, ganjalan-ganjalan emosi kita. Maka kita sama-sama ikhtiar untuk pulang ke Allah, ke rumahnya Allah. Dan Masya Allah, yuk kita lihat apa sih, kenapa sih Baitullah itu bisa menjadi tempat untuk memulihkan jiwa kita. Next. Baitullah itu bisa menjadi tempat untuk memulihkan jiwa. Next, Kak Operator. Yang pertama adalah karena Baitullah itu adalah tempat menjemput cinta. Mudah-mudah bayangkan, di Baitullah itu doa, zikir, dan tangisan terbaik dari hamba-hamba yang mencintai Allah itu tumpah di sana. Bayangkan betapa banyak doa-doa, zikir-zikir yang tumpah di Baitullah. Dan ini bukan cuma puluhan, ratusan, ribuan, jutaan jiwa yang berdoa di sana. Tapi di tempat itulah bahkan para nabi, sejak Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Muhammad SAW, berdoa di Baitullah, berzikir di Baitullah. Tangis para aulia yang mencintai Allah tumpah di Baitullah. Bahkan air mata taubat para pendosa itu juga tumpah di Baitullah. Maka Masya Allah, bunda-bunda, Baitullah ini adalah tempat yang penuh rahmat, penuh cintanya Allah. Penuh cinta dari hamba yang mencintai Allah dan penuh cinta dari Allah kepada hambanya. Dan di Baitullah, di uh, Madinah, itu juga adalah tempat yang penuh cinta dari orang, dari manusia yang paling mencintai kita, bahkan sejak 1400 tahun sebelum kita ada.
Rasulullah sudah mencintai kita dengan sebaik-baiknya cinta. Maka Baitullah itu adalah tempat untuk kita menjemput cintanya Allah, menjemput cintanya Rasulullah. Kemudian yang kedua, Baitullah itu adalah tempat di mana ampunan terbuka lebar. Bayangin bunda-bunda, kita hari ini pasti banyak sekali dosa kita. Sejak kita balik sampai dengan hari ini pasti banyak sekali dosa-dosa kita. Dan Baitullah itu adalah tempat di mana ampunan terbuka lebar. Rasulullah bersabda, dari satu umroh kepada umroh yang lain adalah pengampunan dosa. Dan Masya Allah, bisa jadi juga apa yang hari ini sedang menjadi kecemasan kita, kesulitan kita, musibah kita, ataupun ujian kita. Bisa jadi juga itu semua adalah akibat dari dosa-dosa kita, kan? Akibat dari salah-salah kita. Bukankah Allah juga bilang bahwa Allah nggak pernah zalim sama hambanya. Tapi musibah yang menimpa kita sesungguhnya adalah akibat dari ulah tangan kita sendiri. Akibat dari dosa-dosa kita sendiri. Maka dengan kita ke Baitullah, kita berpeluang insya Allah untuk mendapatkan ampunan atas dosa-dosa kita. Padahal dosa yang banyak ini, kita pasti nggak akan sanggup memikulnya. Kita nggak akan sanggup kalau harus menerima balasannya. Tapi Allah kasih tempat, tempat terbaik, di mana dengan kita ke Baitullah, dengan niat lillah karena Allah, Allah lapangkan, Allah bukakan, Allah hapuskan dosa-dosa kita, insya Allah. Maka, apa iya sih kita nggak ingin dosa-dosa kita dihapuskan? Pasti ini adalah harapan kita semua. Sebagai makhluk yang fakir, yang penuh dosa. Maka Baitullah ini adalah harapan kita untuk bisa diampuni dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga adalah Baitullah adalah tempat di mana amal kita dilipat gandakan. Insya Allah bunda-bunda, bukankah kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah? Dan bukankah hidup kita di dunia ini sebenarnya adalah mengumpulkan amal-amal soleh untuk bekal kita menempuh perjalanan panjang nanti? Allah kasih peluang dengan kebaikullah, amal dilipat gandakan. Sesuai dengan hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sholat di masjidku 1000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lainnya. Dan sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Masya Allah bunda-bunda. Satu kali kita sholat di Masjidil Haram itu sama dengan 100.000 kali lipat. Jadi kalau dihitung-hitung, ini bukan kita lagi hitung-hitungan, tapi sebagai gambaran betapa besarnya. Gitu. Kalau kita sholat di rumah, pahalanya satu. Kalau kita sholat berjamaah atau di masjid di Indonesia, misalnya pahalanya 27. Tapi kalau kita sholatnya di Masjidil Haram, pahalanya 2.700.000. Sekarang dikali 100.000 kali lipat ya. Jadi kalau 2.700.000 pahalanya, kalau disetarakan pakai hitung-hitungan matematika, itu sama dengan kita sholat selama 1.400 tahun. Insya Allah. Itu baru satu kali sholat, bunda-bunda. Bagaimana dengan 5 kali sholat selama beberapa hari? Belum lagi sholat-sholat sunnahnya. Insya Allah. Ini adalah peluang kita untuk bisa dapetin amal sholat yang dilipat gandakan oleh Allah. Dan yang terakhir adalah doa-doa kita menjadi mustajab. Rasulullah bilang bahwa di Hijr Ismail, di Mu'tazam, di Maqam Ibrahim, di Raudhah, itu adalah tempat-tempat mustajab di mana doa-doa tidak tertolak. Dalam kondisi kita yang mungkin lagi nggak baik-baik aja, pasti saya yakin kita semua punya banyak sekali harapan doa yang ingin kita panjatkan. Dan kita panjatkan di Baitullah itu adalah tempat terbaik, tempat yang paling mustajab.
Insya Allah. Dan sebenarnya ada satu lagi. Selain tadi ampunan, itu hadisnya juga nyambung dengan rezeki. Jadi kebaitullah itu menghapuskan kemiskinan dan menghapuskan dosa. Jadi apa yang kita keluarkan untuk kita ke Baitullah itu insya Allah Allah ganti. Karena ke Baitullah itu salah satunya juga fadilahnya adalah menghapuskan rezeki. Insya Allah. Dengan begini banyaknya kebaikan, ampunan, amal yang dilipat gandakan, dan janji-janji Allah untuk mengabulkan doa-doa kita. Bikin nggak sih kita ke Baitullah untuk mendapatkan semua fasilitas, semua fadilah, keutamaan yang Allah kasih ini? Siapa di antara bunda-bunda yang ingin ke Baitullah? Insya Allah bunda. Insya Allah. Mudah-mudahan yang menulis saya dengan sepenuh hati, apalagi yang sampai bergetar hatinya, mudah-mudahan Allah ridho mengundang kita menjadi tamunya, bisa mendapatkan ampunannya, bisa mendapatkan amal soleh yang dilipat gandakan. Dan semoga dengan fadilah ini lepas juga, luruh juga luka-luka kita, lepas juga ganjalan-ganjalan hati kita lewat doa-doa yang makbul, insya Allah. Karena sekali lagi, Allah nggak mengundang yang mampu, tapi Allah memampukan yang diundang. Betapa banyak orang yang mampu, punya uang, tapi belum Allah izinkan untuk menjadi tamu di rumahnya. Dan betapa banyak orang yang mungkin secara finansial nggak cukup, tapi karena Allah memuliakan, mengundangnya menjadi tamunya, maka Allah cukupkan. Maka tugas kita, kalau kita cukup terus-menerus menggetarkan hati kita untuk berazam ingin ke Baitullah, ingin dan terus memantaskan diri agar Allah berkenan mengundang kita jadi tamu, tamu di rumahnya Allah. Masya Allah, luar biasa. Tamu, kita bertamu, kita jadi tamunya orang di rumah orang penting aja itu, Masya Allah ya, enak gitu. Apalagi kalau kita jadi tamu di rumah Allah. Masya Allah.